La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Al-Mutaffifin ayatnya 18 sampai ayat 28. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi nidiyyin wa ma adraka ma nidiyun kitabum marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum hitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanaffisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Kalau sekali-kali tidak, sesungguhnya kitabnya orang-orang yang berbakti atau orang-orang yang senantiasa beramal kebaikan betul-betul di dalam ngidiyyin. Wa ma adraka ma ngidiyun, apa yang kamu ketahui tentang ngidiyun? Kitabun marqum, itu kitab yang telah tertulis. Yashaduhul muqarrabun, malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah senantiasa menyaksikannya. Innal abrara, sungguhnya orang-orang yang berbakti dan senantiasa berbuat baik, lafi na'im, sungguh betul-betul berada di dalam kenikmatan yang abadi. Alal araiki, di atas dipan-dipan atau ranjang-ranjang, di atas ranjang-ranjang atau dipan-dipan, yang turun mereka kemudian melihat. Ta'rifu, akan dikenali pada wajah-wajah mereka nadratan na'im, dengan kesenangan yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Yusqauna, mereka kemudian diminumkan atau disuruh minum mirahikin, yaitu dari homer, mahtum, yang distempel atau disegel. Masya Allah ya, masuk berarti ini homer ya. Homer sing disegel ya, kalau dilak ya si segel berarti si segel. Masya Allah ya, Masya Allah, ini keren ya. Hitam muhum misk, kemudian penutupnya itu dari kasturi. Wafi dalika, maka di dalam yang demikian itu hendaklah manusia itu senantiasa berlomba-lomba, yaitu orang yang senantiasa berlomba-lomba menuju kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu, dan campuran homer itu min tasnim, itu dari tasnim. Tasnim adalah mainan mata air, yasrobu, yang diminum, biha, dengan mata air itu, al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasnim maksudnya adalah mata air surga. Masya Allah ya, orang bisa kebayang lah. Nice. Kemudian berikutnya sekarang, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman secara hak, inna kitabal abrari, sesungguhnya kitab atau buku catatan orang-orang yang berbakti, wahum bi khilafil fujar, mereka keadaannya berbeda dengan orang-orang yang durhaka. Otomatis orang yang senantiasa berbuat kebaikan itu berbeda keadaannya dengan orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan. Karena orang yang senantiasa kemudian berbuat kebaikan itu lafi ngidiyyin, mereka betul-betul berada di dalam ngidiyun atau ngidiyyin. Maksudnya adalah masyiruhum ila ngidiyyina wahum bi khilafis sijin, dan tempat ini jelas tempat kembalinya orang-orang yang berbakti itu ngidiyun, dan berbeda, sangat bertolak belakang dengan keadaan sijin. Sijin penuh dengan azab, ngidiyun penuh dengan kenikmatan. Qala al-A'mas, berkata al-A'mas dari Samar bin Atiyah, dari Hilal bin Yasaf. Qala, berkata, yaitu Hilal bin Yasaf,
Sa'ala Ibnu Abbas Ka'aban. Suatu saat Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab. Suatu saat Ibnu Abbas bertanya kepada sahabat yang lain, yaitu Ka'ab. Wa anna hadirun, dan aku di sini maksudnya adalah Hilal bin Yasaf. Hilal bin Yasaf hadir pada saat kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada yaitu Ka'ab. Apa pertanyaan Ibnu Abbas kepada Ka'ab? Yaitu bertanya terkait masalah sijin, bertanya terkait masalah apa itu sijin. Allah kemudian menjawab, yaitu Ka'ab kemudian menjawab, karena kita tahu Ka'ab itu adalah ulamanya sahabat. Ka'ab adalah salah satu ulamanya sahabat-sahabat Nabi. Kalau sahabat-sahabat Nabi hendak bertanya terhadap permasalahan hukum-hukum atau masalah yang mereka tidak diketahui, maka bertanyanya kepada Ka'ab. Masya Allah, berarti ulamanya selevel sahabat-sahabat itu Ka'ab. Makanya kemudian Ka'ab menjawab, hiya al-ardu sabina, sijin adalah yaitu di bumi lapisan yang ketujuh, sebagaimana di bab sebelumnya telah disinggung. Sijin adalah di bumi lapisan bumi yang ketujuh. Wa fiha, di dalam sijin itu terdapat arwahul kufar, yaitu arwah-arwah orang-orang kafir. Makanya di sini menunjukkan tidak ada istilah arwah gentayangan. Sampai ngencokan nuju-nuju ngomong, pesan ninggalin tabrakan arwah itu gentayangan apa ya? Orang nangis selama gentayangan. Kenapa tidak gentayangan? Karena mereka sibuk berada di dalam sijin. Terdapat arwah-arwah orang kafir sibuk yastaghilu min dunubihi, sibuk dengan urusan masalah azab-azab mereka, dan tidak memungkinkan pula arwah-arwah itu pulang menuju rumah masing-masing. Anggapan kita kadang-kadang kemudian arwah naik dina Kemis sore untuk Jumat Kliwon Bali gitu. Wow, konek suatu saat kemudian warga Bali mending sijin kepriwe, malah dolan pasar pagimo nang sijin disiksa tok. Nah ini menunjukkan tidak ada istilah dalam Islam arwah gentayangan. Kalaupun suatu saat ada orang yang meninggal kemudian nampak muncul seperti kemudian segala sesuatu yang tidak enak dipandang, itu jin yang menyerupai, yaitu bentuk sebagaimana yang kita kenal di zaman kita hidup hari ini. Jin iseng lah kalau saya katakan. Kalau saya katakan yang namanya jin itu ke iseng. Jin gede-gede ini sandan ket makat ngaji, terus senang jembatan ungkang-ungkang pocongan, ini jin iseng. Jin itu gawean. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya jin dengan setan bertujuan untuk menyesatkan manusia sejauh-jauhnya. Nang gede-gede nang bunga ngadek nang dhuwur apa jembatan atau puting jago. Nang apa sampai nang digawean apa jin? Itu seperti itu, jin iseng. Makanya kemudian di sini menunjukkan tidak ada istilah yang namanya arwah gentayangan. Hari ini kan karena kita dicekoki atau sudah mengkonsumsi film-film yang terlanjur tidak benar, yang seakan-akan orang mati itu bisa membahayakan orang yang hidup, sehingga ada film suster ngesot, nekok, ini ya film pocong, film nenek gayung, kan ya kan. Kalau saja kita lihat film-film Indonesia kan seperti itu. Ini film-film yang tidak benar, karena kita tidak mengenal dalam istilah Islam arwah-arwah orang yang mati kemudian bergentayangan. Bahkan mereka sibuk dengan urusan yaitu siksa ataupun nikmat. Oleh karena itulah, kalau di kitabnya itu kitab Ruh, kitab Ruh, penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia menyebutkan ruh itu dibagi dua. Ruh manusia dibagi dua setelah dia meninggal. Setelah meninggal maka ruh manusia dibagi dua. Satu adalah ruh yang sibuk dengan segala macam nikmat. Yang kedua, ruh yang sibuk dengan segala urusan azab. Sehingga bagi ruh-ruh yang seperti itu sudah tidak lagi akan kemudian disibukkan oleh urusan yang lain. Nah, perkataan Ibnu Qayyim ini menjadi dalil juga dan menjadi petunjuk tidak ada istilah arwah gentayangan. Apa gentayangan mesti sibuk daerah gitu.
Ya ini kan itu ya, anak wong tabrakan kecelakaan nang kono, jane wengi-wengi nangis boy. Ya suka disugi, iya sajen. Dan yang itu tujuannya jin ya ini gue menyesatkan seperti itu, sampai membentuk keyakinan ya. Nanti anak pocongan ya cuni-cuni saja kok aneh kadang-kadang ini. Dan berikutnya, wasallahu lan ngidiyin. Lantas kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa itu ngindiyun? Apa itu ngindiyin? Lantas faqala kemudian berkata itu Ka'ab, as-sama'u sabingah. Dia as-sama'u sabingatu. Yang namanya kemudian itu ngindiyin berada di dalam langit lapis yang ketujuh. Makanya kalau panjenengan lihat di kitab yaitu dahsyatnya neraka, nanti ada yaitu pembahasan letak neraka ambil letak surga. Ada ulama yang berpendapat letak surga berada di langit, posisinya kemudian dari bawah ke atas, semakin yang di atas semakin tinggi derajatnya, yaitu surga Firdaus. Kalau kemudian neraka letaknya kemudian di bawah bumi lapis ketujuh, sebagaimana di dalam yaitu perkataan yaitu Ubay tatkala ditanya oleh Ibnu Abbas. Wallahualam bishawab. Nanti kalau seandainya panjenengan di kitab itu membicarakan, nanti ada yang berpendapat juga neraka di bawah laut. Kenapa alasannya kemudian neraka di bawah laut? Itu yang firman Allah, wa idal biharu sujirat. Dan tatkala kemudian lautan dinyalakan. Oleh karena alasan itulah ada ulama yang berpendapat neraka berarti di bawah laut. Wallahualam bishawab terkait masalah itu. Bagi kita untuk membicarakan letak neraka, letak surga tidak penting. Yang penting adalah keberbicaraan yang selamatkan neraka kemudian masuk ke dalam surga. Iya, itu masalah membicarakan di neraka nih. Kan itu masalah gue kan ya, itu masalah. Iya. Malah padu tentang neraka nanti juga nanti tahun-tahunan. Pada banyak orang yang disibukkan urusan terkait masalah bumi ini bulat apa bumi itu datar. Kan itu tahun-tahunan ya, sampai bertahun-tahun itu membentuk komunitas-komunitas dan itu tidak ada ujungnya. Sing paling pokok kan untuk masalah bumi itu datar atau bumi itu bulat. Sing paling pokok adalah kita beribadah di atasnya. Lantas kemudian kita selamat dan diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini sehingga menjadi ahli-ahli akhirat. Untuk lembuk masalah bumi itu datar, bumi itu bulat. Sampai kan ada grupnya, anak grup bumi datar, grup bumi bulat. Saya heran kadang-kadang. Dan berikutnya, wafiha, maka di dalamnya terdapat arwah-arwah orang-orang beriman. Maka di dalamnya terdapat arwah-arwah orang-orang beriman. Nek wong beriman berarti kalau di dalam kemudian hati sini menunjukkan di langit ketujuh, maksudnya di dalam ngindiyin, tempatnya arwah-arwah orang-orang beriman. Dulu kalau di kitab Tadkiro kan disinggung di dalam hadis yang sahih, tatkala prosesi orang meninggal yang mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan mukmin. Begitu mukmin, maka dia kemudian dibawa oleh malaikat yang putih-putih, wajahnya bagus-bagus, baunya wangi-wangi. Lantas kemudian dioper dari malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga dan seterusnya. Karena malaikat yang datang sejauh mata memandang. Setelah kemudian malaikat maut mencabut nyawanya. Setelah itu ada malaikat yang bertugas membawa ruhnya menuju ke langit. Begitu langit pertama dibukakan langitnya, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Nah, ini kalau keadaan ruhnya orang beriman. Nah, lantas tatkala kemudian ruhnya orang kafir begitu dicabut oleh malaikat dalam keadaan yang keras, kasar, lantas kemudian yang datang malaikat-malaikat yaitu pendamping malaikat maut hitam-hitam, baunya busuk, wajahnya menyeramkan, membawa karunggoni yang kasar dan juga membawa sesuatu yang mengerikan. Lantas kemudian begitu dicabut ruhnya oleh malaikat maut dengan kasar, diserahkan pada malaikat-malaikat yang hitam-hitam itu.
lantas dioper dari malaikat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhirnya kemudian ada malaikat yang bertugas membawa menuju ke langit. Begitu sampai di langit pertama, pintu langit tidak mau dibukakan. Lantas Allah berfirman kepada malaikat yang membawa, lemparkan saja menuju bumi, yaitu Sijjin. Akhirnya kemudian oleh malaikat itu dilemparkan menuju Sijjin. Nah, oleh karena itulah ini menjadi alasan Sijjin kemudian letaknya di bumi lapis ketujuh berdasarkan beberapa hadis. Ngiliyin berada kemudian di dalam langit lapis yang ketujuh. Sekalipun 7 ini ada penafsiran, 7 ini bukan bilangan kita. Bilangan kita kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi 7 ini bilangan Allah. Sehingga bilangan Allah kita tidak tahu apakah 7 seperti hitungan kita atau yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sekalipun penyebutan di dalam Al-Quran langit ketujuh atau bumi yang ketujuh, wallahu a'lam bishawab lah. Itu tidak membicarakan masalah lapisnya kepira kan ya. Sing penting selamat ya gue kok. Iya. Karena mulanya apa saja yang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan terperinci karena memang tujuannya bukan itu. Ketika Allah mengancam manusia dengan neraka, tapi Allah tidak menyebutkan letak neraka, tapi menyebutkan isinya dan bagaimana azabnya. Sing penting berarti bagaimana kemudian kita selamat dari segala azab di dalamnya. Tidak perlu membicarakan masalah letak neraka. Mulanya Allah akan disebut tempatnya di mana. Surga juga demikian. Allah tidak pernah menyebutkan yaitu letak surga di mana. Cuma saja Allah mensifatkan yaitu nikmat-nikmat tatkala kemudian hamba Allah berada di dalam surga. Kenapa? Ini tujuan maksud yang utama, agar manusia itu bisa masuk di dalamnya dan merasakan nikmat-nikmat yang abadi yang penuh dengan karunia dari Allah, bukan membicarakan masalah letak surga di mana. Sekalipun pendapat oleh ulama mengatakan surga itu di langit. Wallahualam bishawab. Itu seperti itu. Dan berikutnya kembali ke sini. Lantas wahakara qala khairu wahidin, yang seperti ini berkata bukan hanya seorang saja. Yang seperti ini maka berkata bukan hanya seorang saja. Inna sama usyabinga, karena sungguhnya nginiin itu berada di dalam langit yang ketujuh. Wa qala Ali bin Abu Talha an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, kalla innal kitabal abrari lafi nginiyin, maka menurut kemudian Ali bin Abu Talha dari Ibnu Abbas, yang dimaksud nginiin pada firman Allah ayat di sini maksudnya adalah al-jannatu, surga. Ini sedikit berbeda-beda. Kalau tadi menyebutkan nginiin tepatnya adalah di langit ketujuh, kalau kemudian nginiin menurut kemudian Ibnu Abbas kemudian al-jannah. Boleh jadi mungkin bahwa yang namanya surga di lapis ketujuh, yaitu di atas lapis ketujuh, yaitu nginiin tempatnya kemudian orang-orang beriman kelak mendapatkan karunia yang abadi di dalam. Karena kita tahu pendapat yang sorry bahwasanya letak surga di dalam. Dan berikutnya, wa fi riwayatil Aufi, sementara kemudian menurut riwayat Aufi, amaluhum, amalan-amalan mereka fis samai, di langit, mindallah, di sisi Allah. Wa qala ad-Duhaq wa qala Qatadah, dan juga berkata Duhaq dan Qatadah, nginiun adalah yaitu di kaki arsy sebelah kanan. Waqala ghairuhu, dan berkata lainnya nginiun adalah dekat Sidratul Muntaha. Intinya semuanya itu adalah di langit. Sidratul Muntaha di atas langit, kemudian arsy di langit, semuanya di langit. Makanya pendapat yang tadi yang pertama itulah yang mengatakan bahwanya nginiun berarti di langit lapis ketujuh. Karena kita tahu berbicara ini kan berbicara sesuatu yang gaib ya. Arsy gaib, Sidratul Muntaha gaib, Baitul Ma'mur gaib, sehingga tidak boleh dikarang-karang. Kalau tidak punya dalil yang banyak, sudah berhenti pembicaranya pada saat itu. Dan kita cukup banyak percaya saja, percaya ngono, seolah-olah itu kan ya. Kalau tidak ada penjelasan di dalam kitab,
dan tidak ada penjelasan terhadap permasalahan itu atau wawasan ilmu kurang memadai. Dan saya pribadi untuk membicarakan aras nanti kalau pas lagi menyinggung masalah aras biar terperinci gitu. Artinya ini kan belum membicarakan aras di kitab ini, karena nanti ada pembicaraan tatkala menafsirkan aras itu apa, Sidratul Muntaha itu apa, Baitul Ma'mur itu apa, nanti kemudian ada di tempatnya masing-masing supaya tidak menganang-anang itu. Cuma saja kita tinggal percaya saja. Ini kan pembicaranya pada konteks ini. Sehingga Ibnu Katsir juga menyebutkan hanya pada inti permasalahan, yaitu pembicaraan niliyun. Dan berikutnya, wadhahir, secara dohir, ini secara dohir, in anna niliyina, sungguhnya niliyina, makhrudun diambil dari bahasa Arab binal ngulu, yang jenengan lihat kalimat niliyina itu diambil dari kalimat ngulu, ain lam wawu, artinya itu tinggi. Mulanya anak istilah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala itu artinya maha tinggi, karena mengikuti pola yaitu ta'ala itu isim mubalaghah, kalimat yang menunjukkan sangat, sehingga kalimatnya menjadi ta'ala. Aslinya ngala. Nah, kemudian masuk ke pola yaitu ta'ala, maka menjadi maknanya itu isim mubalaghah. Isim mubalaghah adalah kata benda yang menunjukkan terlalu amat sangat, sehingga diartikan nang bahasa Indonesia maha. Nek mis nganggo kalimat maha nang Indonesia berarti bisurana sing lebih dhuwur, berarti diartikan maha tinggi. Tinggi itu bukan seperti pikiran kita. Tinggi dhuwur iki wallah itu tinggi khusus sifat-sifat Allah dan urusan kemudian afal Allah, tidak bisa dipikirkan dan dijangkau oleh pemikiran kita. Cukup saja kita yakini tinggi. Soalnya penjelasan terkait masalah tingginya Allah. Sama tatkala kemudian Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Antum tinggal percaya saja. Dengan jangan berpikir mulai mudun nganggo apa. Karena itu ya, karena kita tinggal percaya aja. Kalau membicarakan masalah Allah kan seperti itu, kita tinggal percaya saja. Kalau tidak ada penjelasan yang komplit dari hadis Nabi dan petunjuk yang sahih, sudah kita diam pada titik itu, tinggal percaya saja. Contohnya ya itu tadi, mulanya dengan Imam Malik menyebutkan, sampean yakin Allah setiap malam tatkala sepertiga malam turun ke langit dunia, maka ini adalah keyakinan yang benar. Tapi memikirkan bagaimana Allah turun, ini pemikiran bid'ah. Ini pemikiran bid'ah. Kadang-kadang orang-orang, ini orangnya nyeleneh. Kadang-kadang ada yang berpikir, mikirin itu masalah Allah turun di langit ke dunia, tapi mikirnya terkait masalah bagaimana Allah itu turun. Akhirnya jadi filsafat. Wah, itu yang tidak jelas. Karena tidak ada penjelasan. Yang berikutnya